Kalau presentasinya udah lancar, dia closing, trial closing-nya lancar, semua aman, ya closing. Tapi kalau dia nggak closing, ini masuk ke handling objection. Nggak banyak teman-teman dengerin saya, mungkin teman-teman nanti tips ini bisa membuat teman-teman juga jadi bisa menghandle objection di lapangan. Cuma ada 9 tip penolakan dan 9 ini berulang-ulang selama saya 18 tahun di Prudential. Ini terus yang diomongin. Jadi teman-teman lancarin aja, ingetin aja gitu loh. Nomor 1 dia akan ngomong gini, ya tadi kan kalau trial closing lancar, beres, udah kasih KTP. Tapi waktu dia minta KTP, terus dia langsung bisa gini, "Hah? Kok KTP? Kok kartu kredit cepet amat?" gitu ya. Jangan dulu dong, saya tidak punya uang buat beli asuransi. Gitu kan ya. Nah, apa yang menjadi pemikiran kita? Nah, disinilah kita baru masuk handling objection setelah kita udah presentasi. Tapi jangan pernah kita menjawab ini dulu sebelum kita lakukan presentasi dan fact finding ya teman-teman ya. Artinya itu masih mentah banget, tapi teman-teman udah beradu mulut gitu loh. Udah melakukan hal-hal yang nggak bagus sebenarnya itu kayak kita nggak mau menang gitu. Kita nggak mau menang dalam pembicaraan, tapi kita mau edukasi gitu loh untuk orang tersebut ya. Kalau ada handling objection seperti ini, "Saya tidak punya uang, bagaimana?" gitu untuk beli asuransi. Nah, apa jawabannya sebenarnya teman-teman? Saya pasti teman-teman udah punya jawaban juga, agen-agen yang sudah lama ya, apalagi leader ya. Tapi ini standar ya, untuk saya berulang-ulang bicaranya begini teman-teman. "Betul Pak, saya juga setuju Pak kalau orang itu suka kadang-kadang tidak mampu membeli asuransi. Tapi justru Pak, ya bukan karena nggak ada uangnya orang tidak membeli asuransi. Justru cara pikirnya bahwa asuransi itu tidak dibutuhkan. Setuju nggak Pak? Iyalah nggak butuh lah asuransi. Ya bukan nggak butuh sih butuh, tapi nggak punya uang. Ya Pak, untuk memutuskan asuransi sebenarnya itu hanya menyisihkan, ya bukan menyisakan Pak. Bukan menyisakan dana, tapi pasti bisa untuk uang untuk asuransi. Kenapa begitu? Karena membayar yang namanya premi itu hanya uang kecil, Pak. Ya, kalau saat ini masih bekerja untuk bayar premi yang kecil saja itu tidak bisa, tidak mampu untuk dibayarkan. Bagaimana kalau nanti ada resiko sakit? Bagaimana caranya? Sakit itu udah tidak ada penghasilan, tetapi harus membayar biaya rumah sakit yang besar banget dalam kondisi tidak berpenghasilan. Nah, itu menurut saya sangat prihatin ya. Nah, jadi kalau bilang untuk tidak punya uang untuk beli asuransi, sebenarnya ini uang kecil untuk membuat satu rekening, Pak. Rekening ajaib. Rekening ajaib ini yang bisa mengurus semua pembayaran tagihan. Tagihan rumah sakit, saat sakit kritis ataupun meninggal. Nah, asuransi ini sebagai prioritas pertama kita mengerti, asuransi itu adalah prioritas pertama setelah kebutuhan pokok. Nah, inti ceritanya gitu loh, teman-teman. Intinya ya, asuransi itu adalah kebutuhan prioritas pertama setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Nah, itu ya, teman-teman ya, untuk ada di rencana pengeluaran bulanan. Rencana pengeluaran bulanan, asuransi adalah prioritas pertama setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kenapa demikian? Ya tadi itu ya, preminya kecil. Kalau sekarang preminya kecil aja dianggap tidak bisa biaya yang besar 200 juta, 250 juta apabila terjadi resiko. Nah, itu teman-teman ya intinya. Oke, next yang kedua. Next yang kedua. Yang kedua, teman-teman, saya masih punya cicilan kredit rumah. Oke, saya masih punya cicilan kredit rumah. Ya, udah bagus ya suaranya bagus nggak? Ini putus-putus katanya. Saya punya cicilan rumah. Nah, jawabnya gimana teman-teman? Kalau dia bilang saya punya cicilan rumah, sebenarnya cicilan rumah itu betul Pak, Bapak mempunyai kredit rumah. Kredit rumah itu kan Bapak harus terus-menerus membayar.
terus-menerus membayar itu kan 10 tahun, mungkin 15 tahun. Itu betul memenuhi kewajiban tersebut memang Bapak, pasti mampu. Tapi apabila terjadi sesuatu resiko, sakit ataupun sakit kritis, ya, apakah cicilan itu bisa diteruskan oleh istri atau oleh anak-anak Bapak? Nah, itu keluarga Bapak ya, bahwa tetap tinggal di situ dan untuk nah, mekanisme asuransilah yang bisa memberikan rumah itu menjadi milik keluarga apabila seorang ayah sudah tidak lagi ada di dunia ini dan sudah tutup usia. Ya, teman-teman ya. Jadi saya masih punya cicilan kredit rumah. Ya, betul cicilan kredit rumah masih bisa 10 sampai 15 tahun ke depan. Dan hari ini punya penghasilan, ya. Ingat dari tadi, ini cuma cara pengelolaan pengeluaran, Pak. Oke, ya. Kalau mau tetap di rumah yang indah ya, tetap ini akan menjadi milik keluarga ya. Teman-teman, memang Bapak perlu yang namanya asuransi, ya. Supaya kalau nanti check out dari dunia ini, ya, tetap rumah itu akan menjadi milik. Nah, tetapi kalau sampai sakit kritis sekalipun, nggak bisa bekerja lagi, apakah bisa cicilannya untuk diterusin? Kan nggak bisa, Pak. Maka ambillah asuransi untuk krisis cover, menjaga aset yang ada, melestarikan aset yang ada ini dari hasil klaim krisis cover, kita bisa selesaikan kredit rumah. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa nih? Saya tidak butuh asuransi. Nah, ini banyak nih, saya tidak butuh asuransi. Gimana caranya? Saya sangat setuju, Pak, kalau Bapak mengatakan tidak butuh asuransi. Apakah menurut Bapak nih, seseorang yang sudah sakit di rumah sakit, seseorang yang mengalami cacat tetap total, apakah mereka perlu asuransi, Pak? Mereka nggak butuh asuransi memang, Pak. Tetapi yang butuh asuransi adalah mereka yang ditinggalkan. Keluarga yang tetap harus berjalan hidupnya. Nah, teman-teman, intinya kalau dia bilang, "Saya tidak butuh asuransi." Betul, Pak. Hari ini Bapak tidak butuh asuransi. Saya juga percaya itu ya, Bapak nggak butuh asuransi. Tapi apakah asuransi itu dibutuhkan nggak sama orang yang lagi sakit sekarang di ICU? Nah, dia juga nggak butuh sebenarnya, yang membutuhkan siapa? Keluarganya keluarganya. Dan Pak, saat tidak butuh asuransi dan merasa tidak penting asuransi, justru di situlah harus masuk. Itu artinya lagi sehat punya uang. Kalau udah nggak sehat, punya uang miliaran sekalipun, itu udah nggak bisa masuk. Nah, di situlah, pentingnya asuransi, membeli asuransi ketika Anda sehat, gitu ya. Oke, yang keempat, apa itu? Saya diskusi dulu ya dengan istri saya ya. Teman-teman, jika Anda menanyakan kepada istri Anda, nih kalau saya mengatakan gini sama seorang bapak ya, kalau saya lagi, prospek dia ya, "Pak, Bapak boleh bertanya sama istri, tapi tidak ada istri yang kalau tahu fungsinya asuransi, itu dia menolak untuk suaminya masuk asuransi." Sebetulnya istri itu juga bingung kalau nanti ditanya sama bapak. Kalau bapak tanya, "Mau nggak beli asuransi?" Istrinya berpikir nanti kalau saya bilang mau, artinya kok saya, mengharapkan bapak meninggal, gitu. Nah, tetapi kalau, kita berpikir bahwa, asuransi itu untuk ibu ditanya, dia juga nggak enak jawabnya. Nah, Pak, seorang istri apabila menjadi janda, nggak ada yang menolak untuk menjadi janda yang ada duit, yang sudah punya uang untuk kehidupan keluarganya terjamin, Pak. Nggak ada janda yang menolak itu. Nah, jadi gimana? Kalau mau diskusi dulu dengan istri, menurut saya nggak perlu. Ya, bagaimanapun juga ini adalah keputusan seorang pencari nafkah. Nah, namun Pak, jauh di hati istri, saya percaya nih Pak, mereka juga memikirkan bagaimana ya kalau suatu hari si ayah tidak ada, bagaimana ya saya harus
melakukan untuk mendapatkan penghasilan untuk anak-anak saya. Pasti istri punya pemikiran gitu. Tapi alangkah lebih baik begini loh, Pak. Bapak closing dulu, dapat polis, karena Bapak masih sehat dan Bapak berpenghasilan besar, Bapak closing dulu. Bapak pulang, Bapak kasih polisnya ke ibu, dan Bapak katakan, sayangku, gitu misalnya ya, sayangku, ini hadiah terindah dalam hidupku, sepanjang hidupku, aku mau menjaga dan mencukupi setiap pengeluaran, setiap kebutuhan keluarga ini. Dan ini hadiah terindah, bukti cinta abadi saya untuk kamu sayang, bersama anak-anak. Jadi semua kebutuhan Anda, semua kebutuhan istri dan anak saya yang saya sayangi itu tidak akan menjadi terlantar. Ya, itulah bukti yang namanya cinta abadi. Apakah bukti cinta abadi itu sertifikat nikah, teman-teman? Bukan, sertifikat nikah mah nggak ada apa-apanya. Tapi bukti cinta abadi itu adalah polis asuransi, ya. Nah, kalau teman-teman berpikir, teman-teman memberikan edukasi kepada si pencari nafkah untuk diskusi dulu dengan istrinya, kita harus ketemu istrinya. Kalau dia bilang, nggak bisa, tapi istri saya juga untuk mengambil keputusan ini, gitu ya. Teman-teman, jangan biarkan si bapak yang bercerita, Anda harus ketemu dengan istrinya. Tapi kalau tipe bapak itu adalah pragmatis dan orangnya mau gitu ya untuk mendengarkan, kita kasih usulan bahwa nanti Pak kalau udah jadi polis, Bapak bicara sama istri Bapak bahwa inilah hadiah ya untuk menjaga istri dan anak-anak. Tanggung jawab saya sebagai seorang pencari nafkah untuk istri dan anak-anak yang dicintai, dan ini cinta abadi ya. Inilah bukti cinta abadinya. Nah, itu bisa juga teman-teman. Nah, kelima. Apa coba kelima? Nah, handing objection saya mau bandingkan dulu ya dengan asuransi lain. Nah, biasanya kalau dibilang, saya mau bandingin dulu dengan asuransi lain, terus teman-teman udah mulai ngeper. Nggak usah teman-teman, ya. Teman-teman katakan kepada si Bapak, betul Pak, kalau Bapak mau membandingkan dengan asuransi lain sih saya setuju banget Pak. Tapi ada berapa perusahaan asuransi di luar sana. Bapak jangan bandingin cuma satu atau dua Pak ya. Saya percaya di dalam asuransi itu ada kriteria yang berbeda. Ya, saya percaya juga kriteria berbeda itu yang membuat premi juga berbeda. Ingat, kriteria di dalamnya membuat premi berbeda. Jadi kalau Bapak mau, Bapak bisa bandingkan dengan lebih dari 45 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Pak, menurut saya, kalau Bapak mau membandingkan boleh aja sih Pak. Tapi selama Bapak membandingkan begitu banyak perusahaan asuransi jiwa, Bapak belum terproteksi loh. Apabila terjadi pada saat Anda membandingkan, Bapak membandingkan, bagaimana Pak penyesalan yang terjadi Pak? Ya. Nah, oleh sebab itu lebih baik Bapak buka dulu aja sekarang sama saya. Kenapa? Karena toh ada yang namanya free look. Nah, kalau teman-teman enak ya mau bicara free look ya. Kalau saya sih nggak apa-apa untuk dikasih tahu. Kan ada 14 hari Pak, Bapak bisa pelajari polisnya. Nah, kalau nanti Bapak nggak setuju, ada free look kok Pak. Nggak usah khawatir kok Pak. Nah, biasanya begitu ya teman-teman, kalau saya tantangin seperti itu supaya biar saya datengin lagi gitu loh. Karena sekarang dia juga belum ada pemilihan yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Closing aja dulu gitu ya. Oke. Terus 6. Next. 6. Wah, udah jam 4.30 loh. Yuk, biarlah Tuhan yang menyediakan segalanya. Nah, biarlah Tuhan yang menyediakan segalanya. Aduh, betul banget Pak, saya setuju Pak. Saya setuju kita punya Tuhan yang luar biasa ya Pak. Dia mencukupi kita, dia juga menyediakan segala kebutuhan kita. Tapi Pak, kita manusia ada kepintaran, kembangkan kebijaksanaan dan kepintaran kita juga. Setuju banget sih Pak. Ya, kalau kita sekarang mengandalkan Tuhan, saya pun mengandalkan Tuhan. Tapi pernah nggak Bapak terpikir bahwa Tuhan memang mengirimkan saya untuk ketemu sama Bapak, dia menyediakan semuanya ini, ternyata tentang keuangan Bapak yang begitu banyaknya hasil yang sudah dihasilkan dari
bekerja berpuluh-puluh tahun untuk dikelola, untuk jauh dikirim sama Tuhan, untuk bisa mengelola keuangan ini, menjamin Bapak jauh lebih baik nanti di masa depannya. Nah, kan kita punya kepintaran, kita punya kebijaksanaan. Apakah dengan kepintaran dan kebijaksanaan itu kita boleh tidur-tiduran aja di dalam kamar? Kita boleh nggak penting lagi untuk dipikirkan keuangan masa depan? Kan nggak juga, Pak. Ya, Pak, ya, setuju. Oke, nomor 7. Anda terlalu memaksa, saya tidak mau maaf ya, Pak. Ini semuanya saya role play ya, apa yang saya katakan sebenarnya ya kepada nasabah kalau dia katakan ini ya. Mohon maaf ya, Pak, kalau saya kayaknya memaksa. Kenapa, Pak, saya terlalu memaksa seperti ini, Pak? Karena saya tahu, Pak, sesuatu yang baik untuk orang itu memang kadang-kadang nggak enak. Contoh ya, punya anak sakit, kita paksakan dia makan obat. Dia nggak mau minum obat, tapi kita tahu minum obat adalah yang terbaik buat anak kita. Nah, saya juga meyakini kalau seorang dokter, kadang-kadang dokter memaksa pasiennya untuk berobat, terus untuk dioperasi. Pasiennya nggak mau, nggak siap operasi, tapi dokter bilang kamu harus operasi dan harus mengikuti. Nah, dokter punya keyakinan dokter agak hari ini saat ini. Kenapa saya memaksa Bapak? Karena saya tahu bagaimana pentingnya asuransi ini untuk penghasilan Bapak yang begitu besarnya setiap bulan Bapak dapat. Dan saya tahu banget, Pak, kenapa saya memaksa Bapak seperti ini. Saya sedang berlomba lari, Pak. Saya sedang berlomba lari dengan resiko. Di sebelah saya itu ada resiko, Pak. Lagi berlomba lari. Kalau resikonya datang duluan kepada Bapak, saya give up. Ya, saya nggak memaksa lagi, Pak. Tapi kalau saya yang datang duluan seperti hari ini ke Bapak, resiko itu masih ada di belakang saya. Disitulah makanya saya agak sedikit memaksa. Mohon maaf ya Pak, kalau saya terlalu memaksa. Tapi ini untuk kepentingan dan karena saya mengasihi Bapak untuk jauh lebih baik lagi keuangannya. Oke? 9, 8. 8 apa ya? Oh, teman saya juga agen. Aku akan ambil aja dari dia. Ya, suka ada begitu ya. Apa yang harus dijawabnya? Kalau saya jawab begini, Pak, benar Pak, Bapak punya teman agen. Kalau dia benar, Bapak itu teman Bapak, hari ini Bapak tidak memiliki polis asuransi. Artinya, Bapak belum punya sahabat sejati loh Pak. Kalau dia benar teman Bapak, harusnya dia sudah menawarkan Bapak dan Bapak udah closing dengan dia. Tapi hari ini yang datang itu saya. Saya menyodorkan diri untuk menjadi sahabat sejati. Sahabat sejati itu gini loh Pak, kalau ada kesusahan, itu sahabatnya datang. Tapi kalau ada kegerabat, biasa-biasa aja, Pak. Tapi hari ini saya datang ke Bapak untuk menjadi sahabat sejati. Nah, kalau hari ini Bapak berpikir ada teman yang jadi agen asuransi, ya nggak apa-apa, Pak. Biar aja dia. Tetapi dia tidak datang ke Bapak dan sayalah yang menyodorkan diri saya untuk servicing polis Bapak dan menjadi sahabat sejati di mana keluarga Bapak saat memerlukan, saya akan hadir dan menservis polis Bapak. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, 9 yang terakhir. Tadi kan ada 9. Oke, asuransi bertentangan dengan agama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau teman-teman berpikir asuransi itu bertentangan dengan agama, menurut saya agak sedikit ini ya Pak ya. Gini loh Pak, satu hari kalau 100.000, oke? Satu hari biaya hidup berapa sih Pak? Umpama 100.000. 100.000 kali 365 hari, berarti kan 36.500.000 ya, kurang lebih segitu ya. Hari ini Pak, kalau asuransi memberikan 400 juta, berarti 300, kalau 1 hari 100.000, 1 tahun berarti kan 36 juta, betul nggak? Tapi kalau dikasih sama asuransi 400.000 Pak, 400 juta, sorry, 400 juta, artinya kan bisa 10 tahun biaya hidup ditanggung ya Pak ya. Artinya anak tetap sekolah, biaya hidup tetap berjalan, 10 agama. Karena yang saya tahu ya, sorry nih, kebetulan lagi puasa, mungkin ya dari muslim saya pernah dengar ada satu ustadz yang bicara gini, apabila seorang ayah
menelantarkan istri dan anak-anaknya menjadi fakir miskin, itu adalah dosa baginya. Itulah dosa baginya, benar nggak? Jadi artinya agama pun mengajarkan, jangan pernah seorang ayah, seorang mencari nafkah itu tidak menyiapkan, tidak menyediakan kebutuhan keluarganya. Ya, walaupun Anda sedang tidak berada di sekitar mereka, walaupun tidak ada di sekitar mereka, tapi nafkah jasmani itu perlu diberikan dan jangan menjadikan anak itu menjadi fakir miskin. Itu adalah dosa bagi orang tuanya. Nah, agama pun mengajarkan seperti itu. Justru dengan membeli asuransi jiwa, justru dengan membeli asuransi tentang kesehatan, membuat istri tidak lagi berhutang kalau seorang ayah kena mau bypass jantung, ya, kena yang namanya stroke. Tidak usah berhutang, membayar hutang karena resiko itu. Sebetulnya agama juga mengajarkan sih Pak, itu sih pemikiran saya ya Pak, agama juga mengajarkan bagaimana seseorang tidak boleh membuat anggota keluarganya menjadi menderita. Walaupun dia tidak ada, sekalipun dia harus menafkahi. Begitu kan Pak? Nah, itulah menurut saya kalau bilang agama bertentangan, enggak sih menurut saya agama mengajarkan untuk tetap hidup sejahtera, damai di dalam satu keluarga, dan tidak membuat keluarga yang ditinggalkan itu tidak dinafkahi. Dan nafkah itu penting. Ya, oke? Udah ini aja. Lanjut, next.